Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzani Putri Ananda dengan NIM 2330108023. Saya mahasiswa dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan program studi bimbingan dan konseling. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang rating scale dalam evaluasi BK. Materi yang pertama yaitu pengertian rating scale. Rating scale dalam evaluasi bimbingan dan konseling adalah alat penilaian non-tes yang digunakan untuk mengukur sikap, perilaku, keterampilan, atau tingkat perkembangan peserta didik berdasarkan skala penilaian bertingkat yang telah dilakukan. Menurut Ari Kunto 2013, rating scale adalah alat penilaian yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan perilaku seseorang dengan cara memberikan skor pada kategori tertentu yang telah diterapkan secara berjenjang. Secara umum, rating scale merupakan teknik evaluasi dengan cara memberi nilai pada aspek tertentu, seperti sikap, kemandirian, tanggung jawab, dan keterampilan sosial, berdasarkan tingkat kualitas dan frekuensi perilaku, seperti sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang, selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Dalam konteks BK, rating scale digunakan untuk menggambarkan dan menilai perkembangan peserta didik pada aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir berdasarkan perilaku yang telah diamati. Rating scale menurut POPBK adalah instrumen evaluasi non-tes yang digunakan oleh guru atau konselor untuk menilai perkembangan dan pencapaian kompetensi peserta didik pada aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir melalui indikator perilaku yang dapat diamati dengan skala penilaian bertingkat. Dalam Permendikbud 111 tahun 2014, rating scale adalah instrumen penilaian non-tes yang digunakan oleh guru atau konselor untuk mengukur perkembangan, sikap, dan perilaku secara sistematis melalui skala penilaian bertingkat. Materi yang kedua yaitu tujuan rating scale. Yang pertama, mengetahui perkembangan peserta didik pada aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir berdasarkan indikator perilaku yang telah diamati. Yang kedua, menilai efektivitas layanan BK, membantu guru BK mengevaluasi keberhasilan layanan BK, yaitu layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan dan penilaian individual, dan dukungan sistem melalui perubahan perilaku siswa sebelum dan sesudah layanan. 3. Mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan siswa dengan layanan lanjutan atau intervensi khusus. 4. Menyediakan data objektif sebagai data pengambilan keputusan dalam menentukan tindak lanjut layanan BK. Yang kelima, mendukung perencanaan program BK agar sesuai dengan kebutuhan nyata peserta didik. Secara ringkas, tujuan rating scale adalah untuk menilai perkembangan dan perubahan perilaku peserta didik secara sistematis, objektif, dan berkelanjutan sebagai dasar perbaikan dan pengambilan keputusan layanan BK. Berdasarkan POPBK, tujuan rating scale adalah untuk menilai ketercapaian tujuan layanan BK, memantau perkembangan peserta didik, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dan perkembangan program BK secara sistematis dan berkelanjutan. Materi yang terakhir yaitu cara menganalisis hasil data rating scale. Yang pertama, menentukan skor setiap kategori. Yang kedua, memberikan skor pada setiap indikator. Yang ketiga, menjumlahkan skor. 4. Menghitung nilai rata-rata. 5. Mengonversi skor ke dalam kategori. 6. Menghitung persentase. Yang ketujuh, menafsirkan hasil. Ke-8, menentukan tindak lanjut layanan BK. Yang 9, menyusun laporan hasil evaluasi. Cara menganalisis hasil data rating scale menurut POPBK. Yang pertama, analisis berdasarkan indikator perkembangan. Yang kedua, mengolah data hasil pengukuran non-tes. Yang ketiga, menentukan tingkat pencapaian perkembangan. Yang keempat, mengklasifikasikan hasil ke dalam kategori perkembangan. Yang kelima, membandingkan hasil dengan tujuan layanan BK. Yang keenam, menafsirkan data menafsirkan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ketujuh, menentukan tindak lanjut layanan BK. Dan yang terakhir, mendokumentasikan hasil sebagai laporan.
Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video